Saya juga menerima meskipun kemudian dikatakan pemerintah nggak ngapa-ngapain. Ya bagus, berarti apa yang kita lakukan sudah diketahui. Tetapi kita sudah menyiapkan. Daripada saya teriak-teriak, saya insya Allah rencananya mau akan. Buktinya apa? Ya, ya. Insya Allah rencananya mau akan. Terus mana yang dikerjakan? Nggak ada. Iya, tapi kan ini penuh tekanan dari luar negeri seperti Iya, Australia dan betul, sebagainya betul. mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berbohong, menutupi Iya, dan sebagainya. Nah, artinya dia bagian dari masyarakat yang tidak tahu kan. Dan saya tidak merasa tertekan. Meskipun dia merasa nekan, aku nggak merasa ditekan. Aku bekerja. Tidak perlu saya pamerkan. Saya kan diajari orang tua saya pada waktu saya kemudian mau sekolah, mau kuliah butuh duit. Tidak perlu orang tua saya cerita bagaimana sulitnya mencari duit untuk saya. Udahlah, orang tua bekerja, ya ini duitnya. Nah, sementara segini. Supaya saya masih melihat wibawa orang tua saya. Oh, pantas saya masih bangga saya dengan orang tua saya. Ya. Artinya memang pengaturan berita ya untuk masyarakat juga Ya, itu kan dilakukan kan. Supaya trust dari masyarakat tetap ada. Apakah ini juga termasuk seperti Pak Budi? Ya, ini kan manajemen secara besar dari sebuah tata kelola negara ya. Tata kelola negara seperti itu. Ya, maksudnya kapan untuk diberitahukannya ke masyarakat harus ada manajemen waktunya. Iya. Gitu. Saya tidak perlu bercerita bagaimana saya jungkir balik cari uang untuk anak saya kan, untuk kepentingan sekolah dia kan. Cuman saya mengatakan hemat-hemat ya cari duit itu susah. Tidak perlu kemudian saya menceritakan bahwa saya harus begini, harus begini. Tapi apa yang membuat dari pemerintah atau dari Anda sendiri, apa yang membuat mengatakan bahwa ini saatnya? Contohnya ketika Pak Budi ya, Menhub. Kebetulan Pak, saya cukup dekat dengan beliau Iya. gitu. Saya sempat WhatsApp beliau tuh tidak ada kabar gitu. Jadi centangnya cuma satu gitu Pak. Waktu beliau sakit. Belum kebaca. Ya, belum kebaca gitu. Saya sampai sempat ngomong dengan beliau tuh, chat saya masih ada gitu, chat masih ada. Apa kabar Pak gitu. Are you okay gitu Pak ya. Saya udah mulai curiga nih, kayaknya kenapa gitu ya. Saya kebetulan di dalam konteks ini sering bersama beliau. Oke. Dimulai sejak menjemput di Wuhan. Menjemput Wuhan ini kan karena membutuhkan penerbangan udara dan sebagainya. Kemudian terakhir di Kertajati yang menjemput kedatangan dari Damen. Saya selalu bersama beliau. Saya lihat beliau bekerja luar biasa kerasnya. Saya tahu beliau sangat capek, tetapi karena tanggung jawab lah, maka beliau juga harus bekerja dengan tanpa lelah dalam tanda petik dan kemudian pada waktu harus menyambut mereka, bagaimanapun juga ini kan bukan masalah menterinya saja, ini kan mewakili negara juga. Iya. Artinya itulah pengorbanan yang beliau Betul. lakukan. Nah pertanyaan saya adalah, kita tahu bahwa beliau sakit dan kena corona itu sebelum diberitakan sudah kita tahu dulu, intinya pemerintah tahu dulu. Apa yang membuat pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahukan masyarakat? Dari hal apa yang membuat Begitu beliau sakit dan kemudian diketahui oleh banyak masyarakat, kita meminta izin keluarganya dong. Boleh nggak ini disampaikan karena masyarakat melihat dan bertanya. Beliau public figure. Keluarganya juga mempertimbangkan, oke deh silakan. Tetapi beri kesempatan untuk merawat dengan baik. Artinya tidak menjadi heboh dalam arti, oke deh semua tahu, tapi nggak usah kemudian berduyun-duyun sehingga membuat beliau tidak bisa istirahat. Keluarganya oke, tetapi saya tidak bisa ngomong sendiri ya, saya tolong diwakili saja. Pak Pratik waktu itu Menceknek yang kemudian menyampaikan ke media. Karena bagaimanapun juga kita harus menghormati tentang privilege pasien kan. Ya. Kita tidak akan pernah mengungkap sepanjang itu tidak diberi kewenangan oleh keluarganya. Ya. Jadi seandainya keluarganya tidak berkenan untuk mengungkap, ya kita tidak akan ungkap sama sekali. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar yang sama-sama kita tahu. Iya. Nah, dengan penyebaran coronavirus seperti ini atau COVID-19, Pak, artinya, amit-amit Pak ya, artinya seorang presiden pun bisa kena. Bisa, kenapa tidak? Justru itulah maka kita jaga. Iya, tapi kan begini Pak ya, amit-amit, dijaga bagaimanapun kemungkinan bisa kena. Iya. Apakah pemerintah kita tuh sudah berpikir sampai sejauh itu? Ya. Gitu? Sudah. Iya, itulah sekarang rapat kabinet online semua. Ya.
Dan kemudian kita meminta beliau tidak usah salaman dengan siapapun. Dan kita meminta bahwa rapat kabinet dilaksanakan di ruang yang lebar. Dan kita juga meminta bahwa orang yang berada di sekitar beliau betul-betul orang yang bersih dalam konteks penyakit. Oke. Karena setahu saya tes COVID-19 itu hari ini dites negatif, besok bisa kena kan? Betul, ini kan berproses ya. Ini kan proses kan. Nah, ibaratnya begini, kalau kita mau bargaining itu, seseorang begitu kemasukan virus, katakan kita bilang saja satu gitu ya, belum tentu dia sakit. Belum tentu sakit. Karena setelah virus ini bisa bereplikasi, katakan bisa harus jadi 10, baru dia sakit. Baru muncul panas, baru muncul batuk. Nah, suatu saat akan masuk ke tubuh seseorang dan orang itu memang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Virus ini nggak sempat jadi 10, bertahan di 4, 5, 6, Dan tidak 4, jadi 5, sakit. 6, nggak pernah sakit. Tapi dia bisa menjadi indung. Dia membawa. Dia bisa menyebarkan ke orang lain. Betul, Oke. betul. Oke, baik. Nah, kenapa di berita hari ini Presiden mengatakan saya sudah tes, tanya aja sama yang ngetes hasilnya. Kenapa tidak langsung Presiden mengatakan saya negatif? Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana hasil tesnya para menteri? Jawaban Presiden, tanya aja sama yang dites. Bukan pertanyaan ke Pak, bagaimana Bapak? Beritanya itu loh. Iya, Tapi berita yang keluar adalah itu. saya ada di situ kan. Tapi Bapak tahu nggak berita yang keluar itu? Saya ada di tempat itu waktu beliau mengatakan. Karena berita yang keluar adalah Bapak Presiden mengatakan hasil tes saya tanya aja sama yang ngetes. Hasil tesnya tanya saja pada yang ngetes. Dan kita sudah mengatakan dari awal, ini kan general check up. Bukan pasien. Maka saya tidak punya hak untuk mengungkap. General check up hasilnya diberikan kepada yang di check up. Ini loh hasilmu. Oke. Kalau ini pasien diserahkan ke saya karena saya dokternya. Iya. Ini Tapi kan akan membuat pertanyaan apakah apabila Bapak Presiden terkena, apakah pemerintah akan jujur? Kembali lagi bahwa kita harus mengelola berita. Ya, tidak semudah itu intinya ya. Iya. Ini figur negara. Ya, di situ aja Donald Trump saja pada saat itu menolak untuk diperiksa. Boleh mengatakan menolak, tapi sebenarnya kan juga diperiksa. Ya. Satu sisi sebagai manusia kita harus melindungi kan, dan harus dengan data objektif. Masalah kemudian dia mengatakan bahwa dia menolak diperiksa itu kan bahasa aja. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus menjaga negara ini dan figur-figur negara. Ini bukan sesuatu yang kemudian kita anggap sepele. Ini penting. Ya. Ini penting. Kalau sudah seorang pimpinannya sudah dalam keadaan sakit, pasti yang dipimpin juga moralnya turun juga dong. Ya, betul. Tapi kami meyakini Presiden sehat karena kita jaga. Oke, saya kok merasa bahwa masyarakat kita atau pemerintah yang kurang sosialisasi kepada masyarakat kita. Saya kemarin ke Pekanbaru, Pak. Kebetulan saya ada seminar karena saya sudah kontrak 3 bulan yang lalu. Saya mau cancel tidak bisa karena ada kontraknya dan Pemkot daerah tersebut masih memperbolehkan untuk berkumpul pertemuan sebesar 1.500 orang. Di opening seminar saya mengatakan bahwa ini Jakarta sudah ribut lockdown, sudah ribut Pak Anies Baswedan ngomong begini-gini. Saya saat ini bertemu dengan 1.500 orang di depan saya, walaupun saya tidak mau bertemu salaman dan sebagainya. Tenang-tenang aja. Anda tenang-tenang saja, Anda ini pede, Anda ini orang-orang yang pede. Terus saya bilang lagi, masalahnya pede dengan tolol agak beda tipis. saya bercanda seperti itu. Mereka ketawa karena itu candaan, Pak. Itu candaan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika saya juga ke airport dan sebagainya, saya melihat ada orang-orang di sana, si petugas airport yang sebenarnya tidak perlu pakai masker, dia pakai masker. Contohnya seperti itu. Masih melihat petugas airport yang ketika memeriksa badan itu masih megang-megang dan sebagainya. Nah, ini apa yang terjadi? Kenapa bisa pemerintah tidak bisa nyampe ke mereka bahwa ini tidak seperti ini gitu? Ya, ini salah satu dari luasnya negara kita, Sabang sampai Merauke,
bagaimana disparitas itu muncul bukan hanya di dalam konteks infrastrukturnya, bagaimana dalam bentuk fisik aja sudah kelihatan ya, gitu ya, bedanya macam-macam. Saya juga selalu mencari waktu pada saat pagi hari di perjalanan untuk bisa berkomunikasi dengan Radio Republik Indonesia pada wilayah itu. Saya juga sempat berbicara di Toli-Toli, kemudian di Atambua, kemudian besok pagi jadwal saya adalah dengan RRI, salah satu RRI di Sangihe. Dan saya selalu minta diberi ruang untuk bisa berkomunikasi dengan pendengar langsung. Disitulah saya akan mendapatkan gambaran bahwa message yang kita munculkan di Jakarta itu selalu kita berpikir akan ditangkap orang di daerah seperti persepsi kita menangkap berita itu. Sehingga kemudian ini yang membuat bahaya, beberapa hal kita menjadikan bahwa blanket policy. Dengan kebijakan semuanya kena, padahal tidak. Saya katakan seperti di Atambua saja, begitu saya berbicara tentang COVID ini, mereka lebih banyak bertanya COVID itu apa. Terus saya harus bagaimana? Kemudian begitu kita berbicara tentang buah, Pak, kami buah tidak ada di sini. Karena sejak kejadian penyakit itu tidak ada lagi apel dan anggur yang datang ke sini. Jadi persepsinya sudah beda. Begitu kita berbicara masker, mereka mengatakan masker motor aja tidak ada. Artinya ada hal yang beda. Meskipun banyak siaran yang relaynya bisa nasional ke semua daerah, itu kan message-nya orang Jakarta dengan kondisi kejakartaannya. Sementara di daerah tidak seperti itu kan. Inilah yang kita harus betul-betul jeli. Bagaimana kemudian saya bisa mengatur berita untuk bisa menjawab demand side. Bukan supply side, bukan saya bisa ngomong apa, saya bicara apa. Tapi masyarakat ini butuh apa sih? Tentunya beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini yang menyebabkan kita kemudian betul-betul harus lebih teliti lagi, lebih betul-betul bisa mengatur message yang kita sampaikan ke mereka, karena ukurannya beda. Iya, dan cara berpikirnya pun beda, kapasitasnya beda, Iya. kebiasaannya Iya. beda. Ibarat saya jadi guru kelas di mana isinya dalam kelas itu adalah anak kelas 0 kecil sampai anak kelas 6 SD. Tidak mudah. Dan fasilitas rumah sakit pun beda. Beda, sangat beda. Labuan Bajo saya tadi siang lah dapat berita, Labuan Bajo ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk daerah Manggarai sana, daerah Manggarai Barat ya kalau nggak salah itu. Di sana adalah daerah wisata yang padat. Bahkan di sana itu kayak Kute 70-an gitu ya. Rumah sakitnya adalah rumah sakit tipe D yang baru, Pratama. Begitu saya ngobrol sama mereka, pastilah ruang isolasi nggak ada kayak begitu. Oke, saya tanya yang simpel aja. Kamu punya APD? Ada, Pak. Berapa? Ada 7. 7 biji. Oke. Udah pernah dipakai? Enggak, Pak. Itu APD yang sekali pakai kan? Iya, Pak. Sekarang di mana? Ada, Pak. Kayaknya ada kok. Ini. Apakah kemudian kita berteriak-teriak seperti di Jakarta untuk mereka di sana? Artinya ini tantangan buat kita bahwa harus ada pendekatan yang beda untuk daerah yang beda. Tidak bisa kemudian kita samaratakan.